Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Waalaikumsalam. Hai. Assalamualaikum solih-solihah. Kembali dengan Bu Titin. Namun hari ini Bu Titin bukan dalam rangka belajar PAI ya, tetapi dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tahun 1442 Hijriah. Bu Guru berpesan dalam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di tahun ini, Bu Guru berpesan kepada anak-anak SD IT Ibadur Rahman yang solih-solihah serta cerdas, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ibadah-ibadah kalian. Karena Isra dan Mi'raj itu adalah salah satu peristiwa di mana sholat diperintahkan langsung dari Allah, tidak melalui perantara malaikat. Untuk itu, marilah kita semua meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta ibadah kita, terutama ibadah sholat kita. Sholat 5 waktu. Perbaharui sholat kita agar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah amalan yang paling pertama dihisab ketika di yaumil akhir nanti. Nah, mungkin itu saja pesan dari Bu Guru dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, sudah sore. Ayo siap-siap sholat maghrib ke masjid. Iya, Ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah, kenapa sholat kita ada 5 waktu? Sini, ayah ceritakan kisah yang sangat luar biasa. Kisah ini berawal dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada 2 peristiwa dalam perjalanan ini. Isra, yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Jadi dahulu pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian, saat itu Nabi Muhammad sedang bersedih karena meninggalnya Sayyidati Khadijah, sang istri tercinta. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang berbaring di rumahnya. Tiba-tiba Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Dan pada saat itu juga didatangkanlah buraq, yaitu seekor hewan putih yang seperti kuda, yang kakinya sangat jauh juga melangkah. Nabi pun diperintahkan untuk menaikinya bersama Jibril. Sehingga terbanglah buraq dengan kecepatan kilat, melesat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di sana, Nabi mengambil air wudhu dan melakukan sholat sunat 2 rakaat.
Seusai sholat, Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanannya ke langit yang pertama. Maka naiklah mereka sehingga dibukakanlah pintu langit yang pertama. Di langit yang pertama, kedatangan Nabi disambut oleh Nabi Adam alaihi salam. Beliau pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Isa alaihi salam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian di langit yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah melewati langit yang ketujuh, Nabi Muhammad diantarkan ke Sidratul Muntaha. Dan beliau diperlihatkan juga kekuasaan Allah, yaitu surga yang sangat luar biasa indah sekali. Kemudian Nabi dipanggil untuk bertemu Allah. Dalam pertemuan itu, Nabi melihat Allah seperti cahaya yang terang sekali. Lalu Allah memerintahkan Nabi untuk mewajibkan sholat 50 waktu setiap hari. Kemudian Nabi memohon kepada Allah agar diberi keringanan karena itu terlalu berat bagi umat Muhammad. Setelah permohonan yang panjang, akhirnya Allah mewajibkan sholat menjadi 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pada akhirnya, Nabi diantar pulang, turun ke bumi, dan kembali ke rumahnya dalam sekejap. Begitulah perjalanan Isra dan Mi'raj, hanya ditempuh dalam 1 malam saja. Jadi, sholat 5 waktu merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi dan umatnya yang wajib dikerjakan agar kita selalu disayang dan dijaga oleh Allah, bahkan masuk surganya Allah yang sangat indah. Masya Allah, luar biasa bukan? Ahmad mau masuk surga? Wah, iya ayah. Ahmad ingin masuk surga. Kalau Ahmad ingin masuk surga, jadilah anak yang soleh dan jangan pernah tinggalkan sholat ya.